teman-teman, sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya bersih. Jangan lupa ya. Teman-teman, sebelum ibadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, waktu ibadah jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Waktu pujian kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi adik-adik, Lause. Hari ini seneng banget Lause. Xiaojing seneng banget hari ini. Iya. Kenapa? Soalnya bisa memuji Tuhan lagi, terus ketemu sama adik-adik juga. Oh iya, wah Lause Jenis juga ikut seneng jadinya. Yuk kita nyanyi lagu yuk Lause. Iya, kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Oke. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, tahu nggak Lause? Setinggi-tingginya Kita langit. mau doa dulu Lause. Iya, saya lupa. Yuk kita doa dulu yuk. Iya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bantu kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, lanjut ya Lause ya. Iya, oke. Tahu nggak Lause? Setinggi-tingginya langit dan sedalam-dalamnya lautan dan seindah-indahnya pelangi, ada yang lebih keren lagi Lause. Lause tahu. Wah, Yang lebih indah itu kasihnya Yesus. betul Lause. Yuk kita nyanyi lagu Oke. Setinggi-tingginya langit. Yuk adik-adik yang di rumah juga nyanyi ya. Setinggi-tingginya langit, Tinggi-tingginya langit. lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lagi, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke. Nah, Lause, kan tadi kasih Yesus sudah tinggi, udah alam, Ya. terus udah gitu indah juga. Betul. Nah, kalau udah kayak gitu,
kita bisa ngapain ya ke Tuhan Yesus? Oh iya loh, kita bisa taat sama Tuhan Yesus. Oh, selain ke Tuhan Yesus ke siapa lagi ya? Oh, tentu masih bisa sama mama papa yang di rumah. Atau Sama guru-guru. ya guru-guru juga bisa loh. Oke, sekarang kita mau nyanyiin lagunya ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat. Nah, Lause, sekarang kita mau Persembahan Lause. Anak-anak atau adik-adik di rumah bisa siapkan Celengan. celengan. atau bisa juga amplop. Ya, Dan terakhir bisa juga minta tolong papi mami buat transfer ke nomor rekening yang ada di sini. iya, oke, yuk. Sambil kita menyanyikan lagu Hitung Berkat Satu satu persatu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Yuk adik-adik sebentar kita mau doa persembahan, oke? Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan beri kepada papa dan mama kami. Engkau berkati agar persembahan ini bisa menjadi berkat bagi rumahmu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebentar kita mau apa Lause? Mendengarkan firman Tuhan. Ya. Yuk kita sambil siapkan hati, dengarkan telinganya ya. Kita mau nyanyikan lagu. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Selamat mendengarkan firman Firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami duduk diam mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, apakah anak-anak udah sarapan? Siapa yang udah? Oh, udah pada sarapan semua ya. Nah, kenapa ya kita harus makan? Supaya kenyang. Iya, supaya ada tenaga buat bermain Lause. Buat apa lagi? Bisa belajar, iya, bisa bekerja. Terus kalau kita nggak makan kita ngapain? Kelaparan, sakit perutnya. Nah, manusia, binatang, dan tumbuhan perlu air untuk hidup. Nah, sekarang ada satu cerita dari Alkitab yang menerangkan tentang bangsa Israel yang dihukum tidak mendapatkan air untuk waktu yang lama. Yuk kita dengarkan ya. Nah, waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh satu orang raja yang jahat. Namanya Raja Ahab. Dia raja yang tidak taat pada Tuhan. Tidak menyembah Tuhan. Tetapi menyembah apa? Menyembah berhala. Menyembah patung. Nah, Raja Ahab berpikir berhala yang bisa mendatangkan hujan. Dan membuat panen tumbuhan semua berlimpah, punya berbuah, tumbuh subur. Wah, pokoknya banyak makanan lah, gak akan kelaparan. Maka Tuhan menghukum Raja Ahab dengan tidak memberi hujan. Supaya Raja Ahab tahu siapa sebenarnya yang berkuasa atas memberinya hujan dan memberi kita makanan yang berlimpah. Maka Allah menyuruh Nabi Elia memberitahukan hal itu kepada Raja Ahab. Kemudian Nabi Elianya menurut ya. Dia datang menemui Raja Ahab. Raja, karena raja tidak menyembah Allah dan tidak taat kepada Allah, maka tidak ada embun atau hujan selama tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan, waduh, kalau nggak ada hujan, gimana pohon bisa tumbuh? Nanti kalau kita kehausan, nggak ada air ya susah ya. Nah, Allah tahu, Nabi Elia juga pasti nanti kelaparan dan kehausan. Maka kemudian Allah menyuruh Nabi Elia pergi ke sungai Kerit. Allah tahu, Nabi Elia juga apa? Perlu makan, perlu minum. Maka Allah menyuruh Nabi Elia pergi ke sungai Kerit supaya Nabi Elia bisa minum dari sungai Kerit. Tapi gimana Nabi Elia bisa makan? Kalau pohon-pohonnya gak menghasilkan buah kan gak ada hujan. Gak bisa tumbuh. Sayuran juga semua kering. Tapi Allah kita itu maha kuasa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia melakukan hal yang sangat hebat. Apa itu? Dia mengirimkan burung gagak untuk memberi Nabi Elia roti dan daging setiap hari. Coba, ada gak anak-anak yang pernah dikasih makan sama burung? Ada juga anak-anak yang memberi makan kan kepada burung ya. Tapi gak pernah ada burung yang memberi kita makan. Tapi Allah kita berkuasa. Ia sanggup menyuruh burung gagak mengirim makanan tiap pagi dan petang kepada Nabi Elia. Allah kita tahu apa yang kita butuhkan dan dia sanggup memberikannya. Nah, dari cerita itu kita tahu Allah kita tahu semua yang kita perlukan. Ia sanggup menyuruh siapapun dan apapun melakukan apa yang dia kehendaknya. Dia menyuruh Nabi Elia memberitahukan hukuman kepada Raja Ahab. Dia juga sanggup apa? Menyuruh burung gagak memberi makan pada Nabi Elia. Supaya Nabi Elianya gak kelaparan. Kita juga bisa dipakai Allah untuk melakukan kehendaknya. Untuk menolong orang-orang yang seperti yang dilakukan burung gagak yang menolong Nabi Elia. Kita bisa memberi teman-teman kita makanan, minuman,
bermain, menghibur teman kita yang sedih. Allah senang kita taat dan menolong orang lain. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kenapa ya Tuhan tidak memberi hujan dan embun kepada bangsa Israel? Kenapa ya? Karena mereka tidak taat dan tidak menyembah Allah. Oh iya ya, udah gitu siapa yang Allah perintahkan untuk memberitahu hukuman itu? Nabi Elia. Iya benar Nabi Elia. Nah yang ketiga, siapa yang menolong Nabi Elia selama kekeringan? Allah menyuruh burung gagak untuk memberi Nabi Elia makan tiap pagi dan petang. Nah, sebagai anak Tuhan, kita percaya nih Tuhan Maha Tahu. Ia berkuasa memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Ia sanggup memberikan kebutuhan kita. Allah itu memelihara Nabi Elia, juga kita percaya Allah sanggup berkuasa memelihara kita. Yuk, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan ya. Dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yuk, sekarang kita akan berdoa ya. Yuk, Tuhan, terima kasih karena Engkau Maha Tahu. Engkau tahu kebutuhan kami dan Engkau sanggup memelihara kami. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang melindungi Elia. ya, yuk sekarang kita ada lagunya nih, kita nyanyiin ya. Tuhan melindungi Elia dari si jahat Ahab. Tuhan memberinya makan, Tuhan memberinya minum. Tuhanlah yang memelihara Elia. Sekali lagi. Tuhan melindungi Elia dari si jahat Ahab. Tuhan memberinya makan, Tuhan memberinya minum. Tuhanlah yang memelihara Elia. Adik-adik, sekarang kita akan menerima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, genap hidupku bagimu.
adik-adik di kelas kecil, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat burung gagak. Nah, sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kita perlu kertas warna hitam dan kuning, gunting, alat tulis, dan lem. Yuk kita mulai membuat. Pertama-tama, ambil kertas warna hitam. Bentuk oval pada salah satu bagian kertas. Lalu gunting. Bagian kertas yang lain yang berbentuk kotak kita lipat-lipat seperti ini. Setelah selesai kita simpan dulu ya. Ambil kertas berwarna kuning, lipat menjadi 2 bagian. Lalu gambar paruh dengan bentuk lonjong memanjang. Kemudian digunting dan hasilnya seperti ini. Lalu ambil kertas berwarna kuning yang lain, lipat juga menjadi 2 bagian, lalu gambar bentuk telapak kaki burung. Gunting, dan hasilnya adalah 2 telapak kaki burung. Setelah itu, kita juga akan membuat 2 mata, 1 jambul, 1 lidah, dan 2 sayap. Nah, sekarang waktunya untuk menempel. Ambil badan burung yang berwarna hitam, tempelkan 2 mata, tempelkan paruh yang di dalamnya sudah ditempel lidah, lalu tempel 2 telapak kaki di bawah dan 2 sayap di pinggir kiri dan kanan. Dan yang terakhir, tempel jambul di atas kepala burung. Jadi deh burung gagaknya. Untuk memudahkan memegangnya, adik-adik bisa menempelkan sedotan atau sumpit di belakang badan burung. Selamat membuat ya. 1 Raja-Raja 7 ayat 4. Firman Tuhan kepada Elia, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Wah, Lause nggak kerasa udah selesai lagi. Betul, Lause. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Yuk, sekarang kita mau goodbye. 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 Goodbye, goodbye everyone. Don't you think we have some fun? Goodbye, goodbye everyone. Next time we will have some fun. Selamat, selamat berpisah. Hatiku sangat bahagia. Selamat, selamat berpisah. Tuhan beserta kita. 再见，再见，朋友们，我的心非常高兴。再见，再见，朋友们，上帝有我们同在。Dadah. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan mampu bisa. Lause, ingat nih, saya pakai mahkota loh. Iya, mahkotanya cantik ya. Lause Tapi punya Lause apa? balon hati. Wah, bagus nih balonnya. Iya. Karena minggu lalu kita cerita tentang Daud ya, Lause Iya. ya. Bahwa Daud dipilih Tuhan karena apa? Karena melihat hati. Melihat hati. Wah, rame banget ya Lause Iya, ya. seru Banyak nih. sekali aktivitas ya. Iya. Teman-teman juga banyak yang datang. Nah, adik-adik jangan lupa segera daftar. Iya, segera Minggu sekarang ya depan ada adik-adik. juga ya Betul. ibadah langsung di gereja. Kita ketemu lagi. Benar banget.
adik-adik segera daftar ya ke Lause masing-masing di kelasnya. Lause tunggu ya. Bye. Jangan lupa ya, segera daftar. Satu Samuel 16 16 ayat ayat 7. Manusia Manusia, apa yang di depan mata melihat lihat apa apa yang di depan yang di depan mata, mata Tuhan, tetapi tetapi Tuhan melihat 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 hati. Satu Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat yang apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Satu Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel Well, 6 ayat cuci. Manusia lihat apa di depan mata, tapi Tuhan lihat hati. Satu Samuel 16 ayat 7c. Manusia lihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat ayat 7 c. manusia Melihat apa yang di depan mata, di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. hati. Amin. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Ya, tuh. Samuel 16 ayat ayat 7c. 7c. Manusia Melihat melihat apa yang yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat ayat 7c. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi
Tuhan melihat hati. Satu Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Satu Samuel 16 ayat 7c. Masing-masing manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Manusia melihat yang di depan matanya, Tuhan melihat dalam hati. 16 ayat 7c. Manusia melihat yang di depan mata, Tuhan melihat atau Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati.